Penerapan Sistem Informasi Kesehatan atau SIK yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit harus memenuhi sejumlah kriteria penting untuk mendukung pengelolaan data kesehatan yang efisien, pengambilan keputusan yang tepat, dan perbaikan layanan kesehatan. Berikut adalah beberapa komponen penting dari Sistem Informasi Kesehatan yang ideal. Yang pertama ada integrasi, yang kedua keamanan data, yang ketiga rekam medis elektronik atau EMR, yang keempat ketersediaan data secara real time, yang kelima pengambilan keputusan berbasis data, yang keenam interoperabilitas, yang ketujuh pelatihan dan pendidikan, yang kedelapan ketahanan dan backup, yang kesembilan partisipasi pasien, yang kesepuluh pemantauan kualitas dan audit, dan yang terakhir standar internasional. Penerapan sistem informasi kesehatan yang ideal di Fasyankes dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan pasien, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan akuntabilitas. Namun, penting untuk mengkustomisasi solusi sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya setiap Fasyankes, serta memastikan bahwa staf memiliki keterampilan yang cukup dalam penggunaannya. Yang kedua, ada komponen penting dan indikator. Yang pertama yaitu rekam medis elektronik atau EMR. EMR ini yaitu penerapan EMR adalah indikator penting. EMR harus mencakup riwayat medis pasien, diagnosis, tindakan medis, dan hasil pemeriksaan. Yang kedua, ketersediaan data real time. Sistem informasi kesehatan harus memberikan akses real time ke data pasien dan informasi medis. Yang ketiga, ada integrasi data. Sistem harus mengintegrasikan data dari berbagai departemen seperti rekam medis, administrasi, keuangan, dan farmasi. Yang keempat, keamanan data. Perlindungan data pasien adalah aspek yang sangat penting. Ada kontrol akses yang ketat, enkripsi data, dan perlindungan dari ancaman cyber. Yang kelima, laporan dan analisis. Sistem informasi kesehatan harus memberikan laporan dan alat analisis yang memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan pemantauan kualitas. Yang keenam, interoperabilitas. Sistem harus mampu berkomunikasi dengan sistem kesehatan lain, memungkinkan pertukaran data yang lebih efisien. Yang ketujuh, pemantauan kualitas dan audit. Sistem informasi kesehatan harus mendukung pemantauan kualitas layanan kesehatan dan proses audit untuk memastikan kepatuhan dan perbaikan berkelanjutan. Yang ke-8 ada backup dan redundasi, yaitu pengaturan backup data yang rutin harus ada untuk menghindari kehilangan informasi. Pengelola sistem informasi kesehatan di Fasyankes memiliki tanggung jawab yang krusial. Tanggung jawab ini mencakup yang pertama merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi kesehatan sesuai dengan kebutuhan Fasyankes. Yang kedua, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, data, dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, mengkoordinasikan pelatihan staf dalam penggunaan sistem informasi kesehatan. Yang keempat, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem informasi kesehatan. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pemantauan kualitas dan audit dilakukan dengan baik. Seorang sarjana kesehatan masyarakat memiliki pengetahuan yang relevan dalam manajemen layanan kesehatan, pemantauan kualitas, dan aspek-aspek epidemiologi. Ini membuat mereka menjadi kandidat yang baik untuk menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasyankes. Namun, kesuksesan dalam peran ini
juga memerlukan pemahaman teknis yang baik tentang sistem informasi kesehatan dan keahlian dalam mengelola data dan teknologi. Kualifikasi dan pengalaman akan memainkan peran penting dalam penempatan seseorang sebagai pengelola sistem informasi kesehatan. Pemilihan yang baik adalah orang yang memiliki pemahaman tentang tantangan dan kebutuhan kesehatan di Puskesmas tertentu dan siap untuk belajar dan terus mengembangkan keterampilan teknis mereka. Dalam beberapa kasus, pelatihan tambahan dalam bidang teknologi informasi